Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari mengenai penerapan algoritma hierarchical clustering dalam melakukan clustering pada suatu data, seperti itu. Jadi langkah-langkah pemrogramannya kita siapkan terlebih dahulu data yang nantinya akan kita olah. Di sini kita gunakan file Excel untuk pengolahan datanya, seperti itu. Kita beri nama misalnya data seperti ini. Kita coba buka. Kemudian kita tuliskan data yang akan kita olah nantinya. Jadi di sini contohnya itu kita gunakan data biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah keluarga dalam jangka waktu 1 bulan untuk konsumsi makanan dan pakaian, seperti itu. Jadi untuk konsumsi makanan dan pakaian, seperti itu. Makanan ini nanti kita gunakan sebagai sumbu X dan pakaian kita gunakan sebagai sumbu Y. Pada data ini terdapat 5 buah data. Di sini kita namakan keluarga A, kemudian keluarga B, keluarga C, keluarga D, dan keluarga E, seperti itu. Di sini kita rapikan. Kita beri warna di sini. Nah, untuk biaya pengeluaran keluarga A dalam jangka waktu 1 bulan untuk makanan misalnya adalah sebesar 2 juta. Untuk pakaian 4 juta. Biaya pengeluaran keluarga B dalam jangka waktu 1 bulan untuk makanan 8 juta, untuk pakaian 2 juta. Biaya pengeluaran keluarga C dalam jangka waktu 1 bulan untuk makanan misalnya 9 juta, pakaian 3 juta. Biaya pengeluaran untuk keluarga D dalam jangka waktu 1 bulan untuk makanan 1 juta, untuk pakaian 5 juta. Biaya pengeluaran keluarga E dalam jangka waktu 1 bulan untuk makanan 8,5 juta, untuk pakaian 1 juta. Misalnya seperti itu datanya. Data-data ini selanjutnya kita coba plot. Kita insert, kemudian ini kita pilih scatter. Nah, seperti ini. Scatter. Di sini kita beri judul saja biaya pengeluaran keluarga dalam jangka waktu 1 bulan. Seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan keterangan di sini untuk sumbu Y, yaitu pakaian. Untuk sumbu X, yaitu makanan, seperti itu. Kemudian pada masing-masing titik ini kita beri label.
atau keterangan seperti ini. Labelnya yaitu kita tuliskan saja manual ya. Misalnya titik yang ini 1,5. Nah, 1,5 di sini berarti keluarga D di sini. Nah, ini labelnya kita ganti saja dengan tulisan huruf D seperti ini. Kalau ini 2,4. Nah, 2,4 berarti keluarga A ini. Kita ganti saja dengan tulisan A. Kemudian ini, misalnya ini 8,2. 8,2 berarti keluarga B. Kita ganti saja tulisannya dengan B. Kemudian yang ini 8,5,1 ini. Berarti keluarga E. Kemudian yang ini 9,3 ini keluarga C. Seperti itu. Selanjutnya untuk kita lakukan clustering terhadap data ini, kita awali dengan menghitung jarak antar data. Seperti itu. Jarak antar masing-masing data A, B, C, dan E seperti itu. Ini kita rapikan. Kita berikan warna di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita hitung jarak antar data. Jadi jarak antara data A ke data A itu berapa? Jarak antara data B ke data A itu berapa? Seperti itu, dan seterusnya. Kita gunakan persamaan Euclidean distance atau jarak Euclidean, yaitu persamaannya adalah akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat, seperti itu. Kita masukkan persamaannya sama dengan akar atau square root delta X, berarti jarak antara di sini kan titik A dengan titik A, berarti delta X kuadrat. Nah, di sini kita kasih dolar di sini supaya tidak berubah nanti pada data lainnya. Kemudian delta Y kuadrat. Nah, tetapi yang satu ini kita kasih dolar supaya tidak berubah pada data lainnya. Nah, seperti ini. Hasilnya 0. Kemudian kita tarik ke bawah saja. Nah, maka sudah ketemu jarak antara data A dengan data A. Titik A dengan titik A ya pasti 0 ya. Kemudian titik B dengan titik A. Nah, ini titik B dengan titik A. Nah, ternyata setelah dihitung jaraknya diperoleh 6,3245553 seperti itu. Jarak antara titik C dengan titik A. Nah, ini titik C dengan titik A 7,0710678 seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya kita hitung pada titik B sini sama dengan square root delta X kuadrat, kita kasih dolar, kita kuadratkan, ditambah delta Y kuadrat.
Seperti itu. Kemudian kita tarik ke bawah, maka ketemulah jarak antar masing-masing titik. Misalnya ini C dengan B, titik C dengan B. Nah, ini ternyata jarak antara titik C dengan titik B 1,414214 seperti itu, dan seterusnya. Kita lanjutkan untuk titik C, square root delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ketemulah jarak pada titik yang lain. Pada titik D juga kita lakukan perhitungan delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Sedangkan ini tentunya hasilnya 0 ya. Tapi kita tuliskan saja lah persamaannya. Delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat. Seperti itu. Kalau yang ini kita copy paste saja karena sama. Kita copy. Secara manual. Nah, seperti itu. Sudah selesai. Hitung jarak antar data. Ini sudah selesai. Sudah terhitung jarak antar masing-masing data. Dari A, B, C, dan D, dan E. Seperti itu. Kemudian kita lakukan clustering pada tahap yang pertama. Caranya kita cari jarak yang paling minimal di antara jarak yang sudah kita hitung tadi, tetapi selain angka 0 atau jarak terpendek selain data itu dengan dirinya sendiri, seperti itu. Di sini kalau kita cari jarak yang paling pendek, di sini ketemu ini ya, 1,118034 di sini. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu, berarti ini kan jarak antara titik B dengan E. Ya, ini sama saja. B dengan E. Maka dari itu, karena terpendek adalah B dengan E, maka B dengan E itu kita gabung menjadi satu klaster. Seperti itu. Maka ini jadi BE, seperti itu. Kemudian titik yang lain apa? A, C, dan D. Seperti itu. BE, A, C, dan D.
Setelah itu kita rapikan dulu. Kita berikan warna. Nah, di sini bisa kita recap ya. Tahap yang pertama itu akan menghasilkan jumlah klaster ada 4. Ini ada 4 ya. Anggotanya siapa saja? Yaitu ini. BE, kemudian A, kemudian C dan D. Seperti itu. Kalau tahap 1 ini menghasilkan 4 klaster, yaitu BE. Nah, BE ini jadi satu klaster di sini, bergabung menjadi satu klaster. Jadi ada 4 klaster, yaitu BE 1, kemudian A, C, dan D, sehingga total ada 4 klaster seperti itu. Jarak terdekat yang diperoleh ini tadi 1,118034 seperti itu. Selanjutnya kita hitung jarak antar data di sini. Nah, ini tentunya angkanya 0 semua di sini. Kemudian jarak antara A dengan BE. Nah, A dengan BE itu caranya kita cari jarak antara A dengan B dan A dengan E itu mana yang lebih pendek atau yang lebih kecil, itu yang mana. Jarak antara A dengan B, kita lihat di atasnya, A dengan B itu ini. Kemudian A dengan E, nah itu ini. Nah, di antara kedua jarak ini mana yang lebih pendek? Berarti kan ini, A dengan B. Maka dari itu kita ambil. Seperti itu. Selanjutnya, C dengan BE. Berarti jarak antara C dengan B dan C dengan E itu mana yang lebih pendek? Itu kita ambil. C dengan B ini, C dengan E itu ini. Nah, di antara kedua jarak ini mana yang lebih pendek? Berarti kan ini. Ini kita ambil. Kemudian yang terakhir, jarak antara D dengan BE. Itu berarti jarak antara dengan D dan B. D dan B itu ini. Kemudian D dan E itu ini. Nah, mana yang lebih pendek? Berarti kan ini. Kita ambil. Sudah. Setelah itu tinggal kita copy paste saja. C dengan A, berarti kan ini. D dengan A. D dengan C. Kemudian kita copy paste. Kita copy paste secara manual. Seperti ini. Setelah itu kita cari dari jarak antar data ini mana yang paling pendek selain angka 0. Setelah kita cari, ketemulah ini ya.
ada 2 ini. Kebetulan angkanya sama ini. Jadi itu sama persis kebetulan. Kalau sama persis, itu kita boleh pilih salah satu, bebas. Jadi boleh ini BE dengan C, atau ini ya, A dengan D. Misalnya kita pilih A dengan D saja. Ini berarti. Nah, maka klaster berikutnya A dengan D itu bergabung menjadi satu klaster. Jadi sebelumnya BE, sekarang ada klaster baru yaitu AD, sisanya berarti C, seperti itu. Tahap 2. Kemudian kita ketik di sini BE, AD, dan C. Kita rapikan. Kemudian kita recap di sini. Pada tahap 2 berarti jumlah klasternya ada 3 di sini. Apa saja? Yaitu BE, kemudian AD, dan C. Seperti itu. Jarak terdekat tadi yang diperoleh ini tadi. Seperti itu. Selanjutnya kita hitung jarak antar data. Ini AD dengan BE. Nah, berarti kita cari jarak terdekat atau jarak paling pendek, jarak paling kecil antara A dengan BE dan D dengan BE itu mana yang paling pendek. A dengan BE kan ini, D dengan BE kan ini. Nah, mana yang paling pendek berarti kan ini. Kita ambil. Kemudian C dengan BE. Nah, C dengan BE ini sudah ada. Kita paste saja langsung. Kemudian ini C dengan AD. C dengan A dan C dengan D itu mana yang lebih pendek? C dengan A ini, C dengan D ini. Nah, yang lebih pendek kan ini berarti. Kita taruh di sini. Kemudian ini tinggal kita copy paste saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cari jarak yang paling pendek di antara jarak antar data ini. Nah, ketemulah ini. Yaitu CBE. Nah, ini kita gabung jadi satu pada tahap 3. C kita gabung dengan BE. CBE. Sisanya berarti AD. Seperti itu. Ini kita rapikan. CBE-AD pada tahap 3 maka akan menghasilkan 2 klaster. Ini kita recap saja. Anggotanya adalah CBE dan AD. CBE dan AD. Jadi pada tahap 3 ini menghasilkan 2 klaster saja, yaitu CBE ini. CBE ini jadi satu klaster, AD ini jadi satu klaster. Sehingga ada 2 klaster. Seperti itu. Jarak terdekat yang dihasilkan ini ya, kebetulan nilainya sama. Tahap yang keempat, ini harus kita hitung dulu. AD
AD dengan CBE. Nah, AD dengan CBE itu berarti kita cari jarak antara AD dengan C. AD dengan C kan ini. Kemudian AD dengan BE itu kan ini. Mana yang lebih pendek? Berarti kan ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari yang paling pendek, ya pasti ini juga. Maka selanjutnya kita gabung antara CBEAD, CBEAD seperti ini. Maka jaraknya pasti 0. Kita rapikan, kita beri warna seperti ini. Maka pada tahap 4 menghasilkan satu klaster saja, yaitu CBEAD. Jarak terdekat yang dihasilkan ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi CBEAD ini, semua data ini jadi satu klaster, seperti itu. Jadi nanti tinggal kita pada hierarchical clustering ini, kita tentukan kita mau jumlah klaster itu berapa. Apakah 4, apakah 3, apakah 2, seperti itu. Sehingga ini hasil pengelompokannya, seperti itu. Ini adalah metode hierarchical clustering dengan single linkage. Kita beri nama single linkage seperti ini. Kalau metode yang lain itu namanya adalah complete linkage. Nah, ini kita beri nama complete linkage seperti ini. Nah, pada complete linkage ini mirip, tetapi ada perbedaan sedikit. Nah, perbedaannya itu sebentar, ini kita coba hapus dulu. Kita coba bersihkan dulu. Nah, yang membedakan itu kalau pada complete linkage tadi sampai sini masih sama. Dari tahap 1 kita cari, di sini kita cari jarak yang paling pendek. Sudah. Kemudian menghasilkan BE di sini. Nah, kemudian dari BE ini seperti ini misalnya. A dengan BE. Kita cari jarak antara A dengan BE. Ini kita bersihkan dulu. A dengan BE ini kita cari jarak antara A dengan B, dan jarak antara A dengan E itu yang terbesar yang mana. Jadi kalau tadi yang terpendek yang mana, sekarang yang terbesar itu yang mana. Yang terjauh itu yang mana. Seperti itu. Ini kita hapus dulu. Nah, A dengan B itu ini, A dengan E itu ini. Nah, mana yang lebih besar berarti kan ini. Nah, ini kita ambil. Kemudian C dengan B dan C dengan E. C dengan B itu ini, C dengan E itu ini. Nah, mana yang lebih besar? Berarti kan ini. Itu kita ambil. Selanjutnya D dengan BE. D dengan B ini, D dengan E ini. Mana yang lebih besar? Berarti kan ini. 8,5 ini kita ambil. Seperti itu. Jadi ini tinggal kita copy paste saja.
Seperti itu. Nah, dari semua ini kita cari jarak yang paling pendek yang mana. Nah, ternyata ketemulah ini 1,4 ini. Nah, maka dari itu A dengan D itu kita gabung. Nah, ini kebetulan sama ya hasilnya AD. Jadi pada klaster ini tahap 1 ini jumlah klasternya 4, anggotanya BE, A, C, dan D. Pada tahap 2 ini BE, AD, dan C. BE, AD, dan C. Jarak terdekatnya ini tadi ini. Pada tahap 3, pada tahap 2 dulu. Pada tahap 2 kita hitung jarak antar data. Ini 0 semua. AD dengan BE. Berarti A dengan BE dan D dengan BE itu mana yang lebih besar? A dengan BE itu ini, A D dengan BE. A dengan BE ini, D dengan BE ini. Mana yang lebih besar? Berarti kan ini. Kemudian C dengan BE, berarti C dengan BE ini kita copy paste saja. Kemudian ini C dengan AD. Berarti C dengan A itu ini, C dengan D itu ini. Mana yang lebih besar? Berarti kan ini. Kita paste saja. Selanjutnya kita copy paste secara manual. Nah, setelah itu kita cari jarak yang paling pendek. Berarti kan ini. Selain 0, ini. Jadi pada tahap 2 menghasilkan ini. Pada tahap 3 berarti ini kan CBE. Jarak yang paling besar, yang paling kecil ini tadi kan ini. CBE, berarti CBE digabung jadi satu, masih sama hasilnya ya. Maka dihasilkan 2 klaster saja pada tahap 3 yaitu CBE dan AD. Maka di sini CBE dan AD. Jarak terdekatnya ini tadi ya. Di sini kita hitung pada tahap 3 ini jarak antar data AD dengan CBE, AD dengan C, dan AD dengan BE itu mana yang lebih besar? Berarti kan ini 8,5. Berarti ini juga 8,5. Kita cari yang paling kecil 8,5, berarti CBE dan AD ini kita gabung jadi satu, seperti itu. Maka pada tahap 4 ini CBE AD gabung jadi satu, jarak terdekatnya 8,5 yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat antara single linkage dengan complete linkage, hasilnya ternyata di sini kebetulan sama persis ya. Hasil pengklasterannya, tetapi jarak yang dihasilkan di sini berbeda. Seperti itu. Jadi nanti tergantung kita akan menggunakan metode single linkage atau complete linkage. Kalau single linkage itu ketika dalam perhitungan mencari jarak itu kita gunakan nilai minimal. Kalau complete linkage kita cari jarak yang maksimal atau yang terbesar itu yang mana, seperti itu. Selanjutnya bisa kita buat pemrogramannya pada MATLAB. Kalau untuk pemrogramannya pada MATLAB ini
cukup simpel ya. Kita buka software MATLAB, kita klik icon new script ini yang ada pada pojok kiri atas. Kemudian bisa kita ketik pemrogramannya di sini. Kita awali pemrograman ini dengan memberikan perintah clc, kecil semua, clc clear, close all, dan warning of all. Ya, jadi clc itu untuk membersihkan perintah yang ada pada command window. Kemudian clear itu untuk membersihkan variabel-variabel yang ada pada workspace. Sedangkan close all itu untuk menutup figur yang sebelumnya muncul. Kemudian warning of all itu untuk menonaktifkan warning yang akan muncul nanti, seperti itu. Selanjutnya kita deklarasikan variabel x di sini. X itu xj, katakanlah xj datanya. Nah, ini tinggal kita salin saja. Nah, ini 2,4. 2 spasi 4 seperti ini. Kemudian 8,2. 8 spasi 2. Kemudian 9,3. 9 spasi 3. Kemudian 1,5. 1 spasi 5. Kemudian 8,5,1. 8,5 spasi 1. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel distance sama dengan p dis dari xj ini. Setelah itu kita bentuk distance matrix. Kita berikan perintah square form dari distance seperti ini. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian untuk hierarchical clusteringnya hanya menggunakan perintah seperti ini saja, link edge xj. Nah, ini kita mau pakai metode apa? Misalnya kita pakai metode single link edge. Nah, seperti ini. Terakhir kita tampilkan dendrogram z, nah ini kita kasih label saja untuk masing-masing datanya, yaitu A, B, C, D, dan E. Seperti ini. Setelah itu kita coba run. Kita simpan dengan nama hierarchy clustering. Seperti ini. Nah, maka akan dihasilkan dendrogram seperti ini. Nanti kita bahas. Nah, akan muncul ini distance matrix pada workspace. Nah, kita bandingkan saja dengan perhitungan Excel yang sudah kita kerjakan tadi. Nah, ini tadi jarak antar data ini, distance matrixnya itu ini. Nah, hasilnya sama persis. Ya, 0, 6,3246 itu sama ya. Nah, ini kalau gini sama.
0,3246, 70711, 1,4142, 7,15, 89, dan seterusnya. Itu jarak antar data. Kemudian Z itu hasil hierarchical clustering-nya. Nah, di sini data kedua dan data kelima, berarti itu kan data kedua itu B, data kelima itu E. Nah, ini bisa kita lihat di dendrogram ya. B dengan E. Nah, B dengan E itu jarak terdekatnya ini tadi lah, itu tingginya 1,1180 lah. B dengan E ini tingginya 1,1180 ini. Seperti itu. Kemudian 3 dengan 6. Nah, kalau 3 itu kan berarti data ke C ya. Nah, C 6. Nah, 6 itu ini yang baru. Yang baru kan BE. Setelah 5 ke 6-nya kan yang baru berarti BE. Tadi 3 dengan 6. Berarti C dengan BE. C dengan BE itu ini. Nah, ini C dengan BE. Tingginya ini 1, ini 4142. Kemudian 1 dengan 4. 1 dengan 4 berarti A dan D ya. Ini A dan D. 1, 4. Tingginya juga sama. 1,4142. Yang terakhir 7 dengan 8. 7 itu adalah ini tadi. Kalau 6 tadi BE, maka 7 itu AD. AD dan 8. 8 itu berarti CBE ya. 8 itu ini CBE. 7 AD, 8 CBE. 7 dan 8 AD dan CBE tingginya adalah 6,3246. Seperti itu. Sama dengan ini tadi. Nah, ini hasil recap-nya tadi. 6,3246. Seperti itu. Itu untuk metode single linkage. Kalau untuk complete linkage, dan ini tinggal kita ganti saja dengan complete. Kita run. Nah, ini dendrogram yang dihasilkan. Ini untuk distance matrix yang dihasilkan tentunya sama ya. Tidak ada perubahan antara single dengan complete. Kemudian ini Z-nya. Ini hasil hierarchical clustering-nya untuk direpresentasikan dalam dendrogram seperti ini. 2 dan 5. 2 itu kan berarti B. 5 itu E. BE. Nah, ini BE tingginya 1,1180. Tinggi itu diperoleh dari ini ya, jarak terdekat ini. Nah, ini 1,1180. Kemudian 1 dengan 4. 1 dengan 4 itu kan berarti A dan D. A dan D kan ini. Lah, tingginya 1,4142. Nah, ini tingginya 1,4142. Ini 1,4142. Kemudian 3 dengan 6. 3 itu C. 6 itu ya anggota baru yang terbentuk ya, berarti BE. A sampai E itu kan 5. Nah, ini ada anggota baru BE berarti 6. C dengan BE. Nah, C dengan BE kan ini. Nah, berarti tingginya 2,0616. Yang terakhir 7 dan 8. 7 itu adalah di sini AD ya. AD, sedangkan 8 itu CBE. Ini 7 itu AD, 8 itu CBE. AD dan CBE digabung jadi satu, ketemu tingginya 8,5. Ya, kita lihat recapnya di sini 8,5. Seperti itu. Jadi hasil perhitungan Excel
maupun hasil run program pada MATLAB, hasilnya sama. Baik itu metode single linkage maupun complete linkage. Seperti itu. Saya rasa itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.